itu disebut dengan surat Al-Makki atau Al-Makkiyah, dan surat yang diturunkan setelah hijrah yaitu disebut juga surat Al-Madani atau Madaniyah. Dan yang kedua, itu berdasarkan pendapat ulama, itu berdasarkan tempat turunnya. Jadi di sini Al-Makki adalah sesuatu yang diturunkan di Mekah, meskipun setelah hijrah, dan Al-Madani adalah sesuatu yang diturunkan di Madinah. Dan yang termasuk, maksudnya berdasarkan tempat itu, jadi diturunkan di Mekah itu yang termasuk juga seperti wilayah Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan yang termasuk juga ke dalam Madinah itu seperti wilayah Badar dan Uhud. Yang ketiga, itu berdasarkan sasaran. Jadi Al-Makki adalah sesuatu ayat atau surat yang ditunjukkan untuk ahli Mekah atau Al-Madani, dan sesuatu surat ditujukan untuk penduduk Madinah. Jadi di sini maksudnya untuk ahli Mekah dan Madani itu misalkan di sini berdasarkan bunyi surat, misalkan ya ayuhan nas itu masuk ke dalam surat Al-Makki, dan lafal yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu itu termasuk ke dalam surat Al-Madani. Jadi secara bisa kita simpulkan secara garis besarnya di sini pengertian dari Al-Makki wal Madani adalah ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah atau di Madinah. Itu baik setelah hijrah maupun sebelum hijrah. Baik, untuk materi yang kedua, kita langsung saja untuk metode di sini untuk metode nakil simai, dan yang kedua adalah metode qiyas ijtihadi. Yang pertama kita jelaskan dulu, metode nakil simai adalah ayat-ayat atau surat-surat yang dikenal bahwa ia adalah surat Makkiyah atau Madaniyah dengan cara periwayatan atau dari salah satu seorang sahabat yang hidup pada periode wahyu dan mereka menyaksikan turunnya ayat, atau dari salah satu tabi'in yang telah mendengar dari sahabat. Di sini bisa diartikan atau dicontohkan bahwa misalkan diketahui para sahabat surat Al-Anfal, surat ke-8 yang diriwayatkan oleh Al-Bazar bin Abdil ibnu Abbas bahwa ayat itu turun pada saat Umar masuk Islam di Mekah. Berarti dengan kata lain, surat Al-Anfal itu termasuk ke dalam surat Makkiyah. Dan selain itu juga ada surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22 yang diriwayatkan oleh Mujahid bahwa surat tersebut adalah surat Makkiyah. Dan untuk yang kedua, itu ada metode qiyas ijtihadi, adalah cara yang menganalogikan suatu ayat atau surat yang belum diketahui Makkiyah atau Madaniyah pada ayat atau surat yang telah diketahui Makkiyah atau Madaniyah dengan cara kesamaan karakteristik. Jadi, jika karakteristik Madaniyah yang ditemukan, maka ayat atau surat itu dinamakan Madaniyah. Dan jika karakteristik Makkiyah yang ditemukan, maka ayat atau surat ini dinamakan Makkiyah. Jadi, misalkan pada kalimat ya ayuhan nas Putus-putus sinyalnya. Misalkan itu tidak ada ulangi lagi. Ini sudah jelas, Bu? Ya. Ini sudah jelas, Bu? Lanjut. Ya. Saya ulangi lagi. Sekarang untuk metode qiyas ijtihadi adalah Terus belum diketahui Makkiyah atau Madaniyah kepada ayat atau surat yang telah diketahui Makkiyah atau Madaniyah
Dengan cara karakteristik madaniyah yang ditemukan, maka ayat surat itu dinamakan madaniyah. Dan jika karakteristik makkiyah yang ditemukan, maka ayat atau surat itu dinamakan surat makkiyah. Jadi misalkan di sini, itu kan ada cerita, misalkan kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, itu termasuk ke dalam contoh atau karakteristik surat, termasuk dalam karakteristik surat makkiyah. Tapi itu dapat dikecualikan kepada surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu termasuk ke dalam surat Madani. Yang contoh kedua, misalkan kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis, itu termasuk ke dalam, itu masuk karakteristik dari salah satunya itu surat, di surat itu kecuali pada Al-Baqarah. Dan seterusnya, Bu. Mungkin dapat dilanjutkan nanti oleh rekan saya selanjutnya untuk materi selanjutnya. Ini yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Silakan Bapak Rujit. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari rekan-rekan. Izin tanya, Ustaz. Fadal, Ustaz. Ya, Pak. Jadi tadi ada yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal itu dikatakan adalah surat atau apa diturunkan di mana tadi, Mekah ya? Nah, apakah itu seluruh suratnya diturunkan di Mekah? Apa hanya sebagian? Iya. Itu saja mungkin sementara. Baiklah. Silakan. Baiklah, mungkin saya ini kalau nanti kalau misalkan ini kurang tepat bisa rekan-rekan untuk menambahkan, Pak ya. Menurut pendapat surat An-Anfal itu kan diriwayatkan oleh Al-Bazar dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan pada Umar pada saat masuk Islam di Mekah. Jadi berdasarkan tempatnya berarti surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Keseluruhan suratnya ini diturunkan di Mekah. Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, Pak. Berarti mungkin ada ikhtilaf mungkin ya. Sebagian mengatakan turun di Madaniyah. Soalnya kalau lihat di Al-Quran itu bahwa surat Al-Anfal yang merupakan surat ke-6 itu merupakan surat Madaniyah. Apakah ini ada ikhtilaf atau bagaimana? Monggo silahkan. Kalau boleh saya menambahi, ya sebenarnya. Baiklah, Pak. Jawabnya boleh, Pak. Monggo. Bu Yesi. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Oh ya. Kalau kita melihat di literatur beberapa para ulama seperti Mabahis di Ulumul Quran di Qahtan Qahtan, beliau menyebutkan di sana bahwa surah Al-Anfal masuk dalam kategori madani. Ya, ini sebenarnya juga perlu ditanyakan juga. Yang pematerinya saya juga kok menanyakan kan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat yang sekian kita pelajari, Al-Anfal di sini masuk pada kategori madani seperti itu. Ya, adapun riwayat yang disebutkan oleh Bu Yesi ini juga perlu lihat lagi. Apakah riwayat tersebut riwayat yang sahih ataukah riwayat yang dhaif ataukah maudhu, kan perlu dicari juga. Nah, ini karena mungkin karena keterbatasan waktu juga kita akhirnya membuat makalah yang tidak bisa dikatakan sempurna seperti itu. Tapi mungkin ada ini khilaf antara para ulama. Ada yang mungkin menyebutkan Al-Anfal masuk dalam kategori Makki atau Madani. Mungkin Pak dosen dalam hal ini Ustaz Abdurrahman sudah memberi pencerahan bagi kita.
Baik, rekan-rekan semua, ya di sini kan pembahasannya secara garis besar ya. Bahasan yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah dan ayat-ayat maupun surat-surat yang diturunkan di kota Madaniyah. Ya, saya sendiri persisnya tidak begitu tahu ya yang ditanyakan penanya ini. Yang jelas masing-masing surah memiliki karakteristik dan keistimewaan masing-masing, ya, yang mana itu disesuaikan dengan mukhatabnya, disesuaikan dengan objek pembahasan yang menjadikan sasarannya. Ya, ketika kita berbicara ayat Makkiyah, maka ayat-ayat ini penekanannya pada ibadah mahdhah, ya. Ketika kita berbicara ayat-ayat Madaniyah, ini juga banyak berbicara ayat-ayat yang penekanannya pada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Saya kira itu nanti ini PR kita bersama ya, yang ditanyakan pemakala, yang ditanyakan oleh rekan kita terkait dengan surah apa tadi? Al-Anfal. Al-Anfal, apakah Iya. masuk dalam kategori Makkiyah maupun Madaniyah ya. Sebetulnya kita ini pembahasannya tidak begitu tajam ya, karena kita bukan di jurusan ataupun fakultas usuluddin yang mempelajari tafsir dan hadis. Ini hanya madkhol saja, hanya penghantar. Nanti ini PR kita bersama ya, termasuk saya pribadi tidak mengetahui secara secara mendalam tentang nanti pengklasifikasian surah-surah dalam Al-Quran. Saya kira itu ya komentar saya. Terima kasih, Pak. Saya kira yang lain kalau memang perlu dipertajam teman-teman dengan background-nya sangat heterogen, karena saya pribadi mohon maaf background saya bukan di usuluddin ya, background saya di fakultas tarbiyah, jadi kapasitas keilmuan saya hanya sebatas itu saja. Terus begini lagi ya, pemateri izin bertanya lagi boleh ya? Boleh, Nah, Pak. silakan. Masya Allah. Di dalam surat itu kan disebutkan ada yang diturunkan di kota Mekah yang disebut dengan Makkiyah, ada yang diturunkan di Madinah. Dan ini kembali pada pertanyaan yang awal saya tadi, bahwa apakah yang diturunkan itu secara keseluruhan ayat-ayatnya dalam satu surat itu, apa hanya beberapa surat? Mohon maaf, dalam keilmuan yang saya ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kan secara berangsur-angsur. Ya kan? Apakah itu semuanya satu surat diturunkan di Mekah, apa hanya beberapa ayat saja? Baiklah, Pak. Mungkin Pak Rujib bisa membantu, Pak. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan ya kepada Ustadz Mudrikun Ni'am. Ya, kalau di dalam kitab apa namanya Mabahis fi Ulumil Quran sempat kita baca, memang di dalam beberapa surah Al-Anfal di sini, yaitu ada yang masuk dalam kategori dalam pembahasan manuzila bi Makkah, afwan. Ya, al-ayat al-makkiyah fi suratil madaniyah. Ayat-ayat makkiyah tapi dia dalam skala besarnya itu termasuk ayat surah madaniyah, seperti itu. Contoh dalam disebutkan dalam kitab tersebut ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Itu dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Kemudian juga Al-Anfal ayat yang ke-64. Nah, belum memasukkan dalam kategori ini adalah surat-surat makkiyah, cuma dalam skala besarnya termasuk surah madaniyah. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu, Pak. Maksud skala besar itu apa? Apa seluruh ayat? Yang ada Tidak. di surat? Artinya gini, Sebagian skala besar besar maksudnya dalam surah Al-Anfal, ya, ayat-ayat yang lainnya kebanyakan itu madaniyah.
Nah, kemudian ada ayat-ayat yang makiyah, hanya beberapa saja tidak banyak. Bagian ayatnya itu secara keseluruhannya di Mekah gitu, mungkin ya. Skala besarnya begitu maksudnya mungkin ya. Iya. Oh ya, sudah Masya Allah. Mungkin nanti Ustadz Mudrikunnya bisa melihat di kitab beliau yang apa namanya mana Al-Qattan dalam kitab apa nama Bahits fi Ulumil Quran. Wallahu taala alam. Kasiran, jazakallah. Baik, kita mungkin masuk ke pembahasan yang kedua, ini pembahasan saya ini. Masya Allah. Ya, ini pembahasan kita yang kedua. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama Muhammad Rujib Abdullah, ya, dari Jawa Tengah, Ustadz Abdurrahman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya Ibu Yesi dalam bab Makkiyah, surah-surah Makkiyah, dan juga surat-surat Madaniyah. Subbab dalam hal ini adalah klasifikasi surat dan ayat-ayat Al-Quran. Artinya kapan dikatakan sebagai Makkiyah, kapan dikatakan sebagai Madaniyah, seperti itu. Ya, para ulama berusaha untuk mengklasifikasikan Al-Quran, ya, artinya di dalam apa namanya, apakah dia termasuk Madaniyah ataukah termasuk dari apa namanya Makkiyah, Madaniyah ataupun Makkiyah. Karena terdapat fawaid, ya, faidah-faidah yang nanti akan dijelaskan oleh pemateri setelah saya, insya Allah taala. Kemudian di sini dikatakan bahwa menurut sebagian ulama jumlah surat Makkiyah ada 94, sedangkan surah Madaniyah ada 20. Ya. Menurut sebagian ulama yang lain jumlah surah Makkiyah ada 84 surat, sedangkan surah Madaniyah ada 30 surat. Ini memang terdapat khilaf di antara para ulama dalam mengklasifikasikan apakah ayat tersebut sebagai ayat Madaniyah ataukah ayat Makkiyah. Akan tetapi di sini dikatakan surah Al-Quran dari segi Makkiyah dan Madaniyah terklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama, surat-surat yang secara keseluruhannya Makkiyah, artinya tidak satu pun Madaniyah. Surat yang secara keseluruhannya Makkiyah dikatakan berjumlah 58 surat. Ya, seperti surah Al-Fatihah, surah Yunus, Ar-Ra'd, kemudian Al-Anbiya, Al-Mu'minun, An-Naml, Shad, Fatir, dan surat-surat pendek pada juz 30 kecuali surah An-Nasr. Nah, maka kalau bisa dilihat di sini, tadi juga menjawab pertanyaan Ustadz Mudrikun Ni'am, berarti surah Al-Anfal itu tidak keseluruhannya adalah Madaniyah. Tapi ada beberapa surat-surat di dalamnya termasuk dalam kategori Madaniyah. Seperti itu. Afwan, Makkiyah. Kemudian yang kedua, surat-surat yang secara keseluruhannya Madaniyah. Artinya tidak ada ataupun di ayat tersebut, di dalam surah tersebut ayat-ayat Makkiyah. Seperti surah Ali Imran, An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, Az-Zalzalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, surah-surah Makkiyah yang di dalamnya terdapat ayat Madaniyah, yaitu surat yang sebagian besar Makkiyah tetapi di dalamnya terdapat sedikit ayat Madaniyah. Dicontohkan di sini seperti surah Al-An'am, kemudian Al-A'raf, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Furqan, Az-Zumar, Asy-Syura, Al-Waqiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, surat-surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah, yaitu surat yang sebagian besarnya ayat-ayat Madaniyah, kemudian ada beberapa surat yang mana diturunkan di Mekkah, seperti itu, yang dikenal dengan Makkiyah. Dan ini contohnya dikatakan ada surah Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Anfal. Ini kurang lam di sini, Al-Anfal. Kemudian At-Taubah, Al-Hajj, dan surah Muhammad. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di materi kita, dijelaskan di bawahnya.
bahwa surah Al-Anfal termasuk surat yang kebanyakannya yaitu surat Madaniyah dan sedikit di ayat tersebut ayat-ayat Makkiyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa melihat tabel ini. Nah, ini kita jadikan tabel agar mudah ya, kapan dikatakan sebagai Makkiyah, kapan dikatakan sebagai Madaniyah, seperti itu. Insya Allah untuk file akan dikirimkan nanti oleh Ibu Ketua ke grup biidznillah azza wa jalla. Kemudian kita lanjut pada bab yang berikutnya, subbab berikutnya, yaitu karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Artinya mumayyizat ayat al-Makkiyah dan ayat al-Madaniyah. Kemudian dikatakan di sini bahwa ketentuan ayat Makki memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ayat-ayatnya pendek. Ya. Kemudian ini kita bahas secara ringkas karena tadi Ustadz dosen mengatakan kita usahakan 3 makalah seperti itu. Nah, kemudian ayat-ayat yang pada umumnya mengandung hal-hal berhubungan dengan tauhid. Kemudian selain tauhid juga ada ancaman, pahala, ya, qasas, ya, kisah-kisah umat yang terdahulu yang mana mengandung pelajaran di dalam kisah-kisah tersebut. Kemudian ayat-ayat ya, sebagian besar memakai perkataan ya ayyuhan nasu, wahai ya, manusia, atau yang mana hal ini terdapat pada 7 tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ya, dan juga ayat yang ke-21, Al-Baqarah ayat yang ke-168, An-Nisa ayat 1, kemudian An-Nisa juga ayat yang ke-133, kemudian surah An-Nisa ayat 170, kemudian surah An-Nisa ayat 174. Kemudian karakteristik yang lainnya yaitu pada tiap surah pada umumnya memakai sajadah. Kemudian tiap-tiap surat berisi kisah Adam dan iblis kecuali surah Al-Baqarah. Kemudian tiap-tiap surat dimulai dengan huruf hijaiyah kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, kemudian kalau karakteristik pada ayat-ayat Madani dikatakan yang pertama terdapat kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum dalam surah ini ya. Seperti hukum salat, kemudian hukum zakat ya, puasa. Kemudian surah-surah Madaniyah pada umumnya panjang-panjang. Kemudian ayatnya pun juga panjang-panjang. Kemudian menjelaskan aturan yaitu seperti ya konun ya, hudud ya, hudud-hudud, kemudian seperti mawaris dan lain sebagainya. Kemudian ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman yang biasa kita ketika baca Al-Qur'an didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang akidah ahli kitab dan mengajak mereka kepada Islam. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan keadaan-keadaan dan tindakan-tindakan kaum munafik dan sikap kaum muslimin dan Nabi SAW terhadap orang-orang munafik tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam bab ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan dari rekan-rekan. Fadhol. Silakan rekan-rekan yang lain yang ingin mempertajam pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan kita terkait pembahasan surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang jelas dalam pembahasan surah Makkiyah dan Madaniyah maupun kita berbicara tentang layout ya, letak surat dan ayat, ini kan bersifat at-tauqifi bukan al-ijtihadi ya. Tauqifi di sini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi di sini hanya menjalankan tugas itu. Nah, saya pun juga belum menemukan apakah dalam satu surat ini diturunkan secara full
atau tidak, yang jelas ada itu kan. Tapi saya belum menemukan surah apa yang memang diturunkan secara full di Makkiyah maupun Madaniyah ya. Dalam artian ayat-ayat yang diturunkan ini berdasarkan perintah Nabi. Ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menjalankan itu. Misalkan do' hadhihi surah ba'da hadhihi surah, do' hadhil ayah ba'da hadhil ayah. Maka dalam pembahasan at-tauqifi sebagaimana surah Al-Alaq yang kita pahami bersama adalah surah yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk peletakannya di akhir, ya tidak di depan. Dan surah Al-Alaq itu sendiri tidak turun sekaligus, ya, hanya turun di awal itu ayat 1 sampai 5 ayat. Ya. Maka ini kan ada kerangka ilmu yang kita sebut tentang ilmu asbabun nuzul, ya. Ilmu yang dimana dalam ilmu ini kita mengetahui kronologi, setting waktu, tempat, ya, objek, dan siapa saja sasarannya itu ada dalam ilmu yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Ya, maka dalam pembahasan hadis kita mengenal istilah asbabul wurud, ya. Ilmu itu membahas tentang kronologi, setting waktu, setting tempat, siapa yang memang terlibat di dalamnya, objeknya itu siapa saja. Maka untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka ada ilmunya, ya. Maka yang terkait dengan teks, ya, dalam hal ini Al-Qur'an, maka perlu yang namanya penafsiran, ya. Dalam penafsiran ini sangat beragam, ya, sangat beragam, baik itu kita berbicara corak penafsiran itu sendiri maupun pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan kalau ada rekan yang lain yang mau menambahkan. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Oke. Silakan yang lain yang mau menambahkan. Ada tidak? Enggak, yang lainnya, Fadhal. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang menambahkan, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pendekatan atau aneka ragam pendekatan yang digunakan ketika kita hendak memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Pendekatan yang pertama kita kenalkan dengan pendekatan berbasis linguistik, ya, pendekatan berbasis bahasa, ya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an turun hadir di tengah-tengah kita itu ada asbabnya, ada proses yang melatar belakanginya. Walaupun berbicara ayat-ayat kauniyah, ini kan memang turun tanpa dilalui oleh asbabun nuzul. Jadi tidak semuanya ayat-ayat Al-Quran itu turun berdasarkan asbabun nuzul. Ada ayat-ayat Al-Quran yang turun dengan sendirinya yang memang memberikan informasi, pengetahuan kepada kita selaku umat manusia. Ya, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa. Ada namanya hiperbola, ada yang namanya tamsil, perumpamaan, ada yang namanya itu kinayah, majas, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, pendekatan yang digunakan Al-Quran, atau ini masuk dari tradisi-tradisi ketika para cendekiawan, sejarawan ingin memahami Al-Quran, maka berbasis logika. Ya, memang tidak semuanya Al-Quran itu bisa dilogikan dengan akal sehat manusia. Dan ada ayat-ayat Al-Quran bisa dilogikakan dengan akal sehat manusia. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Ya, berpikirlah apa yang Allah ciptakan, apa yang ada di muka bumi ini, tapi jangan sekali-kali kalian berpikir tentang zatnya Allah.
Ya, dan itu memang ada ya manusia-manusia ataupun golongan-golongan yang lebih mengedepankan rasionya dari teks dari ayat Al-Qur'an. Seperti contohnya ya kalangan-kalangan Mu'tazilah atau sekarang kita muncul namanya Neo Mu'tazilah, kaum liberal. Kaum liberal ini kan lebih mengedepankan nalarnya, akalnya. Walaupun terkadang ya nalar akal sehatnya bertentangan dengan teks ayat Al-Qur'an. Oke. Yang berikutnya adalah pendekatan berbasis tasawuf. Ya. Pendekatan ini ya ini menafsirkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang memang ayat ini bersifat mistik, ya, bersifat mistik, memiliki makna tersirat. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah pendekatan berbasis riwayah. Ya, tentunya ini berdasarkan nanti hadis, kemudian asar, yaitu riwayat dari generasi awal umat Islam. Maka untuk corak penafsiran itu ada corak penafsiran Al-Quran bil Quran, ada corak penafsiran Al-Quran ma'as sunnah, ada corak penafsiran Al-Quran ma'as sahaba wa tabi'in, ya, ada penafsiran bil ma'thur, ya, ada penafsiran bil riwayah. Nah, contohnya kalau kita berbicara dalam konteks tafsir bil riwayah, di sini bagaimana tafsir ini tidak lepas dari sanad ataupun perawinya. Saya izin dulu ya untuk sholat Isya, ya. Kita sholat Isya dulu, nanti kita sambung, ya, tidak usah dimatikan, tidak usah keluar, nanti kita sambung lagi, ya. Kalau toh memang presentasi termin pertama ini tidak ada pertanyaan, maka kita nyambung ke termin berikutnya. Oke, saya izin dulu ya. Nah, Habib Soleh nanti paling 10 menit kita nanti gabung lagi. Ya. Siap, Silakan Bapak. rekan juga bisa melakukan sholat. Ya. ya, salah dulu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Sudah bergabung semua ya? Insya Allah sudah Ustaz. Oke ya. Saya akan tambahkan tadi terkait Sudah. dengan Sudah, Kak. pendekatan bagaimana untuk memahami Al-Qur'an ya. Di antaranya ada pendekatan sosial. Ya. Ada lagi yang kita kenal dengan pendekatan historis ya. Ada lagi sosio-historis, sosial dan historis ya. Ada lagi pendekatan yang kita kenal dengan pendekatan antropologis ya. Nah, ini adalah bagian daripada upaya kita mampu memahami pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an itu sangat beragam ya, mengemukakan ya di antara nilai-nilai yang wajib ya, ibadah mahdhah ya, iman. Baik, ada namanya nilai-nilai perlindungan, menjaga agama, menjaga akal, menjaga diri, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Ya. Pun di sini juga ada nilai C, ada juga nilai-nilai intruk, ada anjuran, ada penyebab. Saya kira itu ya dari rekan kita yang sudah menyajikan makalahnya. Untuk termin kedua silakan. Siapa makalah berikutnya? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, untuk pemakalah berikutnya siapa? Silakan untuk kelompok yang lain. Untuk yang berikutnya, pemakalah berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Lekok Julianda. Ibu Lekok Julianda. Ibu Lekok Julianda dari mana? Dari Tulang Bawang, Pak. Tulang Bawang S1 alumni mana? Unit 1, unit 2. Silakan Ibu sampaikan materinya. Iya, Pak. Mana buku? Ya. Urgensi ini apa ya? Betul, Bu. Urgensi mempelajari Al-Maki dan wa Al-Madani. Di sini catatan saya, Pak ya, dari urgensi mempelajari Al-Maki wa Al-Madani. Halo, Pak. Assalamualaikum. Salam ya, lanjut Bu. Assalamualaikum. Lanjut aja Bu, lanjut. Oh ya. Nah, untuk membedakan Al-Maki wa Al-Madani dapat dilihat dari ciri-cirinya. Al-Maki ayat dan surahnya pendek.
luas dan jelas. Ayatnya lebih puitis, bersajak, amsal perumpamaan. Surat Al-Maki mengandung lafaz Allah, mengandung seruan hai sekalian manusia, dan juga mengandung seruan hai orang-orang beriman, serta mengajak kepada tauhid dan beribadah kepada Allah. Di Al-Madani, surah-surah kewajiban surah-surahnya juga banyak menyebutkan orang munafik kecuali Al-Ankabut adalah Al-Makkiyah. Maaf Bu, pembahasannya panjenengan yang urgensi mempelajari Al-Makki dan Al-Madani Bu. Kenapa Pak? Pembahasannya Ibu yang poin E, yaitu urgensi mempelajari Makki dan Madani. Pak. Urgensi dan Ayo, angkat. urgensi ilmu Makki dan Madani dalam pendapatan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus secara bertahap, dan surat dan demi ayat bertahap ayat surat demi surat 23 tahun. Di antaranya Ibu. ya Itu materinya yang ada di makalah kita, Bu. Yang materi E. iya di sini saya tak kirim di ini ya. Ini tak kirim lewat ini aja ya. Nih. Di sekarang ini. Mungkin ada yang miss. Halo? Iya, Bu, lanjut, Bu. Ya. Di sini untuk mengetahui turunnya ayat Al-Quran untuk urgensi ilmu Makki dan Madani dalam penafsiran Al-Quran untuk mengetahui sejauh mana terhadap ini SSK itu mengumpulkan data dari penelitian Ya, terus? untuk dan dan Madani. Saya minjem. Halo? Ya, lanjut Bu, lanjut untuk pembahasannya. Silakan Bu, lanjut. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ayat dan surah Makki dan Madani, untuk mengetahui perbedaan ayat Makki dan Madani, untuk mengetahui tertib turunnya ayat-ayat Al-Quran, untuk mengetahui urgensi ilmu Makki dan Madani dalam penafsiran Al-Quran, untuk mengetahui Makki dan Madani. Ayo. Oh, panjaruran. Pembahasan ini diantaranya adalah bahwa cara untuk mengetahui ayat atau surat Makki dan Madani adalah berdasarkan riwayat-riwayat dan berdasarkan ciri-ciri Makki dan Madani. Nah, di sini ciri-ciri Makki adalah ayat dan surahnya pendek, susunannya luas dan jelas, ayatnya lebih ya, puitis atau bersajak, amsal perumpamaan.
Surah-surahnya Al-Makki mengandung lafaz-lafaz Allah, mengandung seruan. Contohnya, hai sekalian manusia, dan tidak mengandung seruan, hai orang-orang beriman, serta mengajak kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Kalau ciri-ciri Al-Madani, surah-surahnya memuat kewajiban. Surah-surahnya juga banyak menyebutkan orang-orang munafik kecuali Al-Kabut dan Al-Makkiyah. Ini sinyalnya terputus rekan kita ini ya. Halo. Madani itu ya, Madaniyah setiap suratnya dapat dialog dengan ahli kitab, menjelaskan ibadah, muamalah, dan sanksi, keluargaan, jihad, sosial, baik di waktu damai maupun perang, kaidah dan undang-undang, seruan kitab dari kalangan Yahudi. Dan mereka untuk masuk Islam. Nah, mengetahui perbedaan Makki ini dapat ditemukan secara jelas bahwa ternyata dapat membantu dalam memahami. Esensi itu untuk mengenal Al-Madani dapat ditemukan bahwa ternyata dapat sebagai pedoman bagi langkah-langkah dakwah, dapat memberi informasi tentang dapat mengetahui mansub dan Oke, baik. Baik, Ibu saya kira sudah cukup ya penjelasan dari Ibu itu. Sini suaranya putus-putus ya? Ya, putus-putus kami di situ. Putus-putus Bapak. Iya, suaranya putus-putus. Tidak. Suara saya jernih enggak? Jernih, Pak. Iya Pak, Oke, jernih. baik ya. Kita sejenak akan berbicara kemukjizatan Al-Quran ya. Klasifikasi mukjizat itu ada dua ya. Ada mukjizat ma'nawi, ada mukjizat hissi ya. Al-Quran ini masuk dalam kategori mukjizat ma'nawi ya, mukjizat ma'nawi. Mukjizat ma'nawi ini mukjizat yang mana ya dari sifat waktunya lebih langgeng daripada mukjizat hissi ya, mukjizat hissi. Nah, kalau mukjizat hissi itu sifatnya temporer ya, ketika itu saja. Contoh, ketika kita berbicara tongkat Nabi Musa alaihissalam ya, itu masuk dalam kategori mukjizat hissi ya. Kalau mukjizat maknawi ya sampai sekarang ya sisi kemukjizatannya masih langgeng ya. Kemudian kita berbicara rukun daripada mukjizat ya. Mukjizat adalah bentuk eksistensi kenabian dan kerasulan ya. Rukunnya ya diantaranya ada lawan ya. Yang kedua, dengan mukjizat tersebut lawan itu kalah. Tidak ada ceritanya lawan mampu mengalahkan mukjizat ya. Maka Al-Quran itu kenapa turun ya, karena ketika itu orang-orang Arab
ya jahiliyah ketika itu, mereka sangat gemar, mereka sangat ngefans dengan yang namanya puisi. Mereka sangat tertarik dengan sastra, ya novel, entah itu khitobah, entah itu sajak. Maka Al-Quran datang untuk mengalahkan ya itu semua. Maka apresiasi yang luar biasa ketika seorang sastrawan, seorang puisi yang puisinya ini dinobatkan sebagai puisi yang terbaik, maka mu'allaq fil Ka'bah. Ini adalah bagian kronologi kenapa Al-Quran, kenapa harus Al-Quran yang diturunkan. Ya, saya kira setiap nabi dan rasul memiliki tantangan masing-masing, ya, memiliki fenomena, ya, umat yang dirasakan satu nabi dan rasul itu berbeda. Nah, saya kira itu ya tambahan dari saya, ya, terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Dan bagian daripada originalitas kebenaran Al-Quran itu sendiri adalah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ya, Al-Quran juga mudah dihafal. Walaupun kita orang asing, orang Indonesia, tidak sedikit yang menghafal Quran, walaupun mereka tidak paham bahasa Arab. Ya, coba kita lihat pemeluk agama lain. Contoh ya, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen. Apakah di antara mereka yang hafal kitab mereka? Sangat sedikit sekali persentasenya, dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu untuk semua umat manusia. Bahkan perintah-perintah yang terpaktun dalam Al-Quran tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini bentuk daripada keumuman Al-Quran itu sendiri. Oke, silakan. Kelompok berikutnya ada yang menambahkan penjelasan atau makalahnya? Ada Silakan tidak? teman-teman untuk bahasan tentang urgensi mempelajari Makki dan Madani ada tambahan. Jazakallah khairan kepada Ustadz Abdurrahman yang sudah memberikan tambahan, Ustadz. Ya, baik. Jadi memang berbicara seorang tafsir, ahli Al-Quran, ya memang Al-Quran ini adalah teks yang tentu membutuhkan tafsir. Maka tafsir ini juga melekat dalam Al-Quran. Standarisasi orang yang menafsirkan Al-Quran itu sangat ketat. Ya. Dikatakan seorang mufasir adalah mampu menafsirkan 30 juz. Bukan juz tertentu, bukan surah-surah tertentu, atau ayat-ayat tertentu, mutlak 30 juz, maka dikatakan seorang mufasir. Kemudian seorang mufasir itu harus objektif dalam memandang, tidak boleh subjek. Ya. Seorang mufasir juga tidak boleh fanatik. Fanatik golongan, fanatik madhab, fanatik paham yang dianut. Boleh jadi kalau sekarang itu fanatik politik. Ya. Seorang mufasir juga harus menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, yang diantaranya itu ilmu asbabun nuzul, ya, ada namanya ilmu munasabatul ayat, dan ilmu-ilmu lainnya harus dikuasai. Seorang mufasir juga harus menguasai yang namanya ilmu-ilmu syariat, seperti fikih, ya, akidah, filsafat, tasawuf, ya. Seorang mufasir juga harus menguasai ilmu-ilmu bahasa dan cabang-cabangnya. Ada ilmu badi, bayan, mantik, harus dikuasai. Ya, tidak hanya bahasa Arab ansih, tapi terkait dengan ulumul Quran,
terkait dengan ulumul hadis, terkait dengan kajian-kajian keislaman, maka seorang mufassir harus menguasai itu. Tidak hanya itu, seorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang mufassir, maka dia juga harus menguasai yang namanya ilmu-ilmu duniawi. Ya, seperti tambahan ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu geografi, ilmu biologi, ilmu tentang ya ilmu-ilmu duniawi ya. Nah, dan itu juga harus merupakan bagian kesatuan yang harus dikuasai. Maka ketika rekan-rekan semua dihadapkan oleh seorang mufassir atau ahli tafsir, maka harus dipastikan secara kapabilitas keilmuannya itu sesuai tidak dengan yang saya kemukakan. Nah, itu. Nah, ketika orang di luar sana kembali kepada Al-Quran, maka itu sebenarnya sangat mulia sekali. Ada spirit dan semangat kembali Al-Quran, dalam artian di sini adalah kembali kepada pemahaman, kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran yang memang Al-Quran ini ditafsirkan oleh orang-orang yang secara keilmuannya capable, secara keilmuannya itu mumpuni. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran ini masih bersifat ijmali, masih bersifat umum. Maka Al-Quran itu ada hadis. Hadis itu bayan tafsil, bayan takrir. Nah, itu adalah fungsi hadis. Tidak hanya hadis. Maka jangan sampai terkecoh rekan-rekan semua. Ketika ada seruan kembali kepada Al-Quran, maka kembali kepada ide, gagasan, ulama, sejarawan yang memang secara keilmuan mengkaji Al-Quran. Bisa kita juga memahami agama ini kembali Quran saja, hadis saja, tapi kita kembali kepada ide gagasan para ulama-ulama soleh, salafus soleh, yang tentunya memberikan kemaslahatan bagi umat, tidak fanatik, dan bersifat, dan memiliki gagasan yang objektif. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami semua? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah paham ya. Oke, paham. Oke, silakan ada tambahan atau ada pertanyaan atau ada pemakalah terakhir. Katanya 3 pemakalah ya hari ini ya? Ini baru 1 makalah, Ustaz. Oh, baru 1 pemakalah hari ini. Iya, oke. Saya kira sudah dulu aja ya. Halo? Naam. Halo. Kita sudahi atau ada pembahasan lagi? Baik, siap, Ustaz. Apakah Kita ada sudahi atau ada pembahasan lagi yang perlu ditambahkan? untuk pembahasan makalah selanjutnya atau gimana Bapak? Pembahasan makalah selanjutnya siapa? Ada dari kelompok, ini baru 1 kelompok nih Bapak. Oke ya, kelompok berikutnya silakan. Bapak atau Ibu siapa? Yang siap mempresentasikan? Bu Ketua siapa ini? Iya, Pak. Siapa yang presentasi berikutnya? Kelompok Bapak. Kelompok 2 tentang apa Ini judulnya? ya, Mudrik Pumukan. Siapa Bu? Pak Sukarma. Ya. Kelompok 2 belum siap ini. Belum siap. Belum siap, Pak. Apaan? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok Ibu Siti Aisyah. Enggak ada. Belum siap. Apaan Pak dosen dan kawan-kawan? Kelompok 5 belum siap ini tadi. Enggak siap juga? Iya. Yang siap kelompok berapa jadi? Siap, Ustaz. Kelompok 3.
Kelompok 3. Kelompok 3. Ini suaranya putus-putus ini, Bapak, Ibu sekalian. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Iya. Kelompok 3, oke. Jadi gini saja. Saya kira nanti kelompok 3 dan kelompok-kelompok selanjutnya disiapkan dari sekarang ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Nanti kita sambung di tanggal berapa kita kuliah lagi? Sudah UAS, sudah UTS, Pak. Jadwalnya, Pak ya. Setelah UTS, baik. Nanti, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu tugas yang diantaranya tugasnya itu adalah meringkas buku. Halo? Iya, Pak. Ya, nanti saya Ya, Ibu Pak. Kosmanya atau Pak Kosmanya, koordinator kelasnya, japri ke saya ya untuk konfirmasi untuk tugas UAS. Tugas UAS atau UTS? Bagaimana, Pak? Tugas Nanti UTS. Iya, tugas UTS. Nanti konfirmasi ke saya dan tugas UAS nanti konfirmasi ke saya, japri saja. Jangan di grup nanti ya. Siap, Ustaz. Oke. Saya Iya, kira itu Pak. saja dulu ya Mari, Pak. untuk pertemuan kita di termin pertama ini. Nanti kita ketemu di termin berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak. Baik, Baik, oke. Pak. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ketua dan Bapak-bapak sekalian, mungkin perlu kita screenshot foto semua. Ya. Iya. Screenshot semua video diambilkan untuk dokumentasi. Iya, oke. Boleh, Pak, boleh. Kita absen dulu ya. Siap. Senyum. Wah, nggak bisa senyum. Belum makan. Lagi makan, Mbak Nurhayati. Kita izin Bu ya, Iya. besok lanjut lagi deh. Ada urusan. Nanti, Pak, Iya. absen dulu. Nanti kita Absen dulu. kasih Ya, sudah. pemberitahuan di grup aja. Bu. Sudah. Betul. Cukup ya Baik. semuanya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau